Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan membahas Perang Padri di Sumatera Barat atau adat Minangkabau. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video kali ini. Latar belakang Perang Padri dari 1821 hingga 1837. Kaum adat di Minangkabau mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu minum minuman keras, berjudi, dan menyambung ayam. Kebiasaan itu dipandang oleh kaum Padri sangat bertentangan dengan Islam. Hingga akhirnya terjadilah pertentangan antara kedua golongan. Perang Padri diketahui oleh Tengku Imam Bonjol. Baik, ini adalah gambar peta yang mana perang ini terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Awal Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyuang dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambung ayam, dan juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memuncul Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Perang Padri ini dibagi atau berlangsung 3 tahap, yaitu A. Kaum Padri melawan kaum adat, B. Kaum Padri melawan kaum adat dan Belanda, yang C. Kaum Padri dan kaum adat melawan Belanda. Yang pertama, tahun 1803 hingga 1821. Ciri perang tahap pertama ini adalah murni perang saudara dan belum ada campur tangan pihak luar. Dalam hal ini, perang ini mengalami perkembangan baru saat kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Sejak itulah dimulai Perang Padri melawan Belanda. Tahap yang kedua yaitu dari 1822 hingga 1832. Tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil melaksanakan perjanjian dengan nama Perjanjian Mangsa. Ya, ini nama perjanjiannya. Tahap yang ketiga tahun 1832 hingga 1838. Perang pada tahap ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Sejak tahun 1831, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol. Gerakan Padri menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di masyarakat Minang, seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat atau opium, minuman keras, tembakau, sirih, juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan dan umumnya pelaksanaan longgar kewajiban ritual formal agama Islam. Akhir dari Perang Padri ini, meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap, tetapi peperangan ini masih berlanjut. Sampai akhir benteng berakhir, kaum Padri di Dalu-Dalu atau Rokan Hulu yang waktu itu telah dipimpin oleh Tengku Tambusai jatuh pada 28 Desember 1838. Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur bersama
Sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai. Kemudian kerajaan Paguruyong ditetapkan menjadi bagian dari Pak Netherlands dan wilayah Padaksi. Bevoorlanden telah berada di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.